Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Pelajaran fisika kita ya masih berhubungan dengan fenomena kuantum. Jadi kalau minggu lalu kita udah membahas tentang efek Compton, di mana Compton menjelaskan bahwasanya gelombang itu termasuk adalah gelombang elektromagnetik atau cahaya itu juga termasuk dalam yang namanya partikel. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membahas yang namanya gelombang de Broglie. Nah, dalam gelombang de Broglie ini kita akan bahas jadi dia Broglie mengemukakan bahwasanya dia sebagai penengah antara cahaya itu sebagai gelombang atau cahaya sebagai partikel. Nah, sebelum kita mulai tentang materi gelombang de Broglie ini, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih penemu dari gelombang de Broglie ini. Nah, jadi penemu gelombang de Broglie itu ini dia orangnya. Nah, dia itu bernama Louis Victor Pierre Raymond. Nah, de Broglie banyak dikenal sebagai Louis de Broglie. Lahir di ya kan, Seine-Maritime atau di daerah Prancis pada tanggal 15 Agustus tahun 1892 dan meninggal di Lauvergne di masih daerah Prancis itu tanggal 19 Maret tahun 1987. Nah, pada umur 94 tahun, beliau adalah fisikawan Prancis dan pemenang hadiah Nobel. De Broglie berasal dari keluarga Prancis yang dikenal memiliki diplomasi dan kemiliteran yang baik. Pada mulanya, ia adalah siswa dalam bidang sejarah, tetapi akhirnya ia mengikuti jejak kakaknya, Maurice de Broglie, untuk membina karir dalam bidang fisika. Nah, pada tahun 1924, tesis doktoralnya mengemukakan usul bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Nah, 2 tahun kemudian, Erwin Schrödinger menggunakan konsep gelombang de Broglie untuk mengembangkan teori umum yang dipakai olehnya bersama dengan ilmuwan lain untuk menjelaskan berbagai gejala atomik. Nah, keberadaan gelombang de Broglie inilah yang dibuktikan dalam eksperimen difraksi berkas elektron pada tahun 1927 dan pada tahun 1929 ia menerima hadiah Nobel fisikanya. Nah, itulah asal muasal atau pemaparan ringkas ya tentang penemu gelombang de Broglie, yaitu Louis Victor Pierre Raymond. Nah, kita akan mulai bahas lanjutannya, itu gimana sih gelombang de Broglie itu sebenarnya. Jadi, gelombang de Broglie itu adalah disebut juga dengan dualisme cahaya. Jadi di sini Broglie akan mencoba menggabungkan dua konsep pemikiran dari seorang fisikawan klasik dengan fisikawan modern. Nah, fisikawan klasik menyatakan bahwasanya cahaya itu adalah sebuah gelombang. Nah, fisikawan klasik itu misalkan seperti Max Planck. Jadi, menurut fisikawan klasik, cahaya itu sebenarnya berasal dari yang namanya gelombang. Sedangkan menurut fisikawan modern gitu kan, cahaya itu adalah sebuah partikel. Nah, jadi fisikawan modern itu seperti Albert Einstein, Max Planck, dan Compton. Nah, mereka menyatakan bahwasanya cahaya itu sebenarnya adalah berasal dari yang namanya partikel. Nah, kenapa hal ini mereka bisa menyebutkan dengan konsep yang berbeda? Jadi itu tergantung dari sikap tonjolan atau mungkin yang lebih menonjol dari karakter bendanya itu. Nah, jadi kenapa fisikawan klasik menyatakan bahwa cahaya partikel? Karena sifat cahaya itu bersifat gelombang. Kenapa? Karena satu, cahaya itu memiliki yang namanya pemantulan, pembiasan, difraksi, gitu kan, kemudian refraksi, interferensi, polarisasi. Nah, jadi sifat cahaya dalam keenam hal ini itu berhubungan dengan yang namanya sifat gelombang. Jadi dengan konsep inilah fisikawan klasik menyatakan cahaya itu bersifat gelombang. Nah, itu juga termasuk hal yang benar ya menurut de Broglie dan juga berdasarkan konsep-konsep teori yang mereka kembangkan. Kemudian, kenapa fisikawan modern menyatakan cahaya itu bersifat partikel? Nah, karena cahaya itu memiliki
sifat yang pertama itu adalah radiasi terjadi pada radiasi benda hitam, kemudian adanya efek fotolistrik dan juga efek Compton yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan konsep inilah menyatakan bahwasanya fisika modern bilang bahwa cahaya itu adalah bersifat partikel. Nah, jadi konsep yang dijelaskan oleh fisikawan modern ataupun fisikawan klasik semuanya sesuai dengan teori konsep ataupun teori yang menyatakan bahwa cahaya itu bisa bersifat gelombang dan juga bisa bersifat partikel. Nah, akibat hal inilah maka Broglie menyatakan sebuah konsepnya yang disebut dengan gelombang de Broglie. Nah, di sini Broglie menyatakan gitu kan bahwa sebuah partikel dapat dikatakan sebagai gelombang. Jadi di sini Broglie menyatakan bahwasanya dari cahaya tadi, dari teori antara fisikawan klasik dengan fisika modern gitu kan. Jadi Broglie menyatakan bahwasanya kedua hal teori tersebut benar ya. Jadi cahaya bisa bersifat dengan yang namanya gelombang dan cahaya juga bisa bersifat sebagai partikel. Jadi tergantung dari sifat tonjolannya yang lebih condong ke arah mana kondisi saat itu. Nah, karena hal konsep teori tadilah, maka Broglie menyatakan sebuah teorinya bahwasanya karena kedua teori itu benar, maka berarti Broglie membuat pernyataan gitu kan, atau menguji sesuatu apakah partikel itu ada berhubungan dengan gelombang. Nah, dengan konsep inilah Broglie mencoba untuk memaparkan ya apakah berhubungan antara partikel dengan gelombang. Jadi, Broglie bilang bahwasanya partikel adalah sebagai gelombang diibaratkan seperti ini. Ada seberkas cahaya atau elektron, di mana elektron ini bergerak. Nah, saat elektron ini bergerak, maka mengakibatkan adanya terjadi foton. Nah, foton di sini adalah memiliki panjang gelombang. Jadi, kata Broglie, diibaratkan seperti ini. Ini adalah partikel, sedang ini adalah konsep dari gelombang. Nah, jadi artinya dalam hal ini Broglie menyatakan bahwasanya partikel itu saat sebuah partikel bergerak, maka akan mengakibatkan atau berhubungan dengan yang namanya gelombang. Sehingga kata Broglie, lambda itu jadinya lambda sama dengan H per P. Nah, kenapa H kali P? Karena H itu adalah tetapan Planck. Nah, itu kan termasuk dalam hal partikel. Sedangkan kenapa berhubungan dengan P? P yang di sini adalah momentum ya. Jadi, kenapa berhubungan dengan momentum? Karena tadi hal konsep yang tadi di awal Broglie bilang bahwasanya panjang gelombang itu terjadi akibat adanya elektron yang bergerak. Nah, pergerakan elektron inilah yang disebut dengan momentum. Jadi, kalau kita jabarkan, lambda sama dengan H, momentum itu kan rumusnya M kali V, maka jadinya lambda sama dengan H per M kali V. Nah, di mana kalau kita ulas kembali ya, EK itu kan energi kinetik ya, karena tadi kita tahu bahwasanya partikel itu bergerak akibat partikel bergerak ini maka mengakibatkan gelombang. Nah, pergerakan ini berarti berhubungan dengan yang namanya energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik itu sama dengan energi potensialnya. Nah, energi kinetik ini untuk konsep gelombang, sedangkan energi potensial ini berhubungan dengan yang namanya partikel atau energi partikel ya. Nah, jadi energi kinetik atau pergerakannya itu kan rumusnya setengah mv kuadrat, sedangkan energi partikel itu rumusnya adalah Q kali delta V. Jadi, dari hal ini kita dapat rumuskan V kuadrat sama dengan berarti yang di sini 2 kan per pindah berarti nanti menjadi kali, kemudian M kali pindah berarti menjadi bagi, sehingga V kuadrat menghasilkan 2 kali Q kali delta V per M. Nah, kuadrat di sini kita hilangkan maka menjadi akar, sehingga V sama dengan akar dari 2Q kali delta V per M. Jadi kita gantikan ya, V yang di sini kita ganti dengan V yang di sini. Nah, sehingga kita dapatkan rumus lambda itu sama dengan H per M dikali Q 2Q kali delta V per M. Nah, M di sini
kan dia sama-sama M, maka bisa kita matikan. Nah, konsepnya untuk membuat ini, maka M di sini harus kita buat dalam bentuk akar. Nah, kalau dia akar, maka berarti menjadi kuadrat, sehingga lambda sama dengan H per akar M kuadrat dikali 2Q dikali 2 dikali Q dikali delta V per M. Nah, M per M itu kan nanti akan mati ya. Jadinya di sini M-nya tinggal 1. Karena M di sini dikali, maka berarti hasil akhirnya lambda itu sama dengan H per akar 2Q kali delta V dikali M. Nah, itulah konsep de Broglie. Jadi Broglie menghubungkan antara partikel dengan gelombang itu saling berhubungan. Dari konsep ini maka bisa kita buat keterangannya ya. Jadi di mana lambda itu adalah panjang gelombang ya, yang satuannya meter. Kemudian H itu adalah tetapan Planck, di mana tetapan Planck itu ketetapan nilainya adalah H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian untuk P itu adalah momentum, di mana satuannya kilogram meter per sekon. Lanjut kemudian itu M itu adalah massa, satuannya kilogram ya. Kemudian V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Lalu EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule. Kemudian EP adalah energi potensial, satuannya ataupun energi partikel ya. Jadi dalam konsep ini EP di sini energi potensial, di mana potensial itu artinya adalah partikelnya. Jadi potensial atau tegangan, sehingga bisa juga disebut dengan energi partikel ya. Jadi satuannya joule. Kemudian untuk Q adalah muatan partikel, di mana ketetapan nilai Q adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian delta V adalah selisih dari tegangannya atau potensialnya, yang satuannya adalah volt. Nah, itulah konsep dari gelombang de Broglie. Untuk lebih memahami konsep pembahasan gelombang de Broglie, kita akan mencoba untuk membuat dan memahaminya melalui contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama, di sini soalnya, carilah panjang gelombang de Broglie dari sebuah plat yang masanya 0,02 kg yang memiliki kecepatan 40 meter per sekon. Nah, jadi dapat kita buat penyelesaiannya ya. Diketahui pertama pastinya adalah massanya. Jadi kita tandai ya, massanya di sini adalah 0,02 kg ya. Kemudian kecepatannya adalah 40 meter per sekon. Kemudian yang ditanya itu kan adalah ini ya, yang ditanya adalah panjang gelombang de Broglie-nya, berarti itu adalah lambda. Maka berarti lambda yang ditanya itu adalah lambda. Nah, jadi kita coba jawab. Rumus lambda tadi itu kan adalah lambda sama dengan H per M kali V. Jadi kan rumus lambda itu ada banyak ya yang tadi konsepnya. Jadi kita tinggal mengambil salah satunya aja yang memang sesuai dengan apa yang memang kita ingin cari. Nah, kalau misalkan yang diketahui di sini adalah momentum, maka kalian menggunakan lambda sama dengan H per P. Tapi karena di sini yang diketahui massa dan kecepatan, maka kita menggunakan rumus lambda sama dengan H per M kali V. Jadi langsung kita masukkan aja, hanya itu adalah ketetapan ya tadi 6,63 kali 10 pangkat min 34, atau bisa kalian buatkan menjadi 6,6. Kemudian massanya adalah 0,02 kg dikali dengan kecepatannya adalah 40. Sehingga hasil akhirnya itu adalah lambda sama dengan 8,25 kali 10 pangkat min 34 meter. Nah, itulah pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Kita untuk lebih memahami, kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Nah, dalam contoh soal yang kedua ini, soalnya adalah dua partikel A dan B dengan massa berbeda, di mana MA itu sama dengan 289 MB, memiliki energi kinetik yang sama. Bila panjang gelombang de Broglie partikel A bernilai 0,2 nm. Nah, nm di sini n-nya itu adalah nanometer ya. Nah, satuan dari nanometer itu diubah ke meter itu adalah 10 pangkat min 9.
Jadi maka panjang gelombang de Broglie partikel B adalah, kita coba menyelesaikan pembahasan contoh soal yang kedua. Berarti di sini yang pertama diketahui itu adalah, berarti di sini ya, nih massa M2, jadi MA itu sama dengan 289 MB. Nah, kemudian yang diketahui berikutnya itu adalah ini. Nah, atau sebelum kemari kita bahas dulu ini di sini, energi kinetiknya sama. Nah, ini kemudian sampai di sini. Nah, katanya energi kinetiknya sama, berarti EK sama dengan EKA sama dengan EKB, karena energi partikel A itu sama dengan energi partikel B. Kemudian yang kedua itu adalah panjang gelombang de Broglie yang bernilai, berarti lambda A sama dengan 0,020 nanometer. Nah, kita ubah ya ke meter, jadinya 2 kali 10 pangkat min 10. Ingat, nanometer itu adalah 10 pangkat min 9 ditambah dengan 1 dari yang 0,2 ya, maka jadinya 10 pangkat min 10 meter. Lalu yang ditanya itu adalah panjang gelombang de Broglie B. Berarti yang kita tanya itu adalah lambda B-nya berapa. Nah, kita coba jawab ya. Karena di sini konsepnya itu kita bahas dari yang energi kinetiknya sama dulu. Berarti EKA sama dengan EKB. Nah, rumus energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Berarti kalau EKA menjadi setengah MA kali VA kuadrat sama dengan EKB, berarti setengah MB dikali VB kuadrat. Nah, setengah di sini sama-sama bisa kita matikan ya, sehingga menjadi MA dikali VA kuadrat sama dengan MB dikali VB kuadrat. Nah, karena di sini MA itu katanya 289 MB, maka kita ganti. Jadinya MA-nya diganti dengan MB 289 MB ya. Kemudian dikali VA kuadrat sama dengan MB dikali VB kuadrat, masih sama ya. Jadi nah, di sini MB-nya kan sama nih, maka bisa kita coretkan ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah 289 VA kuadrat sama dengan VB kuadrat. Nah, karena di sini 289 di sini ya. Nah, ini kan di sini posisinya kali nih. Nah, pindah ke sini hasilnya bagi. Makanya jadinya VB kuadrat VA kuadrat sama dengan VB kuadrat per 289. Nah, VA itu menjadi, karena kuadratnya dihilangkan maka menjadi akar, sehingga VB kuadrat itu diakarkan menjadi VB per akar 289 itu adalah 17, sehingga VA kita dapatkan sama dengan VB per 17, atau bisa kita tulis VB itu sama dengan 17 VA. VA di sini nanti ya. Nah, jadi nanti di sini ini VA ya. Nah, di situ salah ketik rumusnya. Oke, kita lanjut. Jadi, setelah kita dapat, maka kita langsung lanjut ke rumus untuk gelombang de Broglie-nya. Nah, rumus gelombang de Broglie yang kita gunakan masih sama ya, seperti contoh yang pertama, karena kita berhubungan dengan massa dan kecepatannya. Nah, kenapa kita mencari dari EK dulu? Karena di sini kita tidak mengetahui kecepatannya berapa. Nah, setelah kita mendapatkan besar kecepatannya, maka lambda sama dengan H per M kali V kan. Karena yang di sini sama itu adalah hanya, maka kita bisa buat H, maka berarti lambda yang di sini, nah lambda yang di sini kan pindah nih ke bawah, jadinya ini atau M kali V nya ini pindah ke sebelah sini, jadinya H sama dengan M kali V dikali dengan lambda. Nah, dimana karena konsep di sini itu tetapan Planck tetapan Planck pada partikel A dengan tetapan Planck pada partikel B kan sama, maka kita bisa buat rumusnya HA sama dengan HB, dimana HA itu adalah berarti lambda A. H itu kan rumusnya M kali V dikali lambda, maka karena H untuk partikel A, maka jadinya lambda A dikali MA dikali VA sama dengan kemudian HB-nya
maka berarti jadinya lambda B dikali MB dikali VB. Nah, di mana MA ini kan kita ketahui di sini. Nah, ini MA ini kan katanya nih 289 kali MB. Nah, maka kita ganti MM-nya menjadi 289 kali MB. Kemudian di sini ya, ini tadi kan VA yang di ujung ini ya. Jadinya VB itu adalah 17 VA. Nah, ini dia 17 VA. Maka bisa kita matikan yang pertama itu adalah pastinya yang sama, MB-nya. Maka kita bisa coret ya MB-nya. Kemudian yang sama apa lagi? Yang sama lagi adalah VA-nya. Maka bisa kita coret VA-nya. Nah, lalu, maka hasil akhirnya berubah menjadi lambda A dikali 289 sama dengan 17 lambda B. Nah, maka berarti yang ditanya kan lambda A. Karena yang ditanya lambda B ya. Nah, karena yang ditanya lambda B, maka 17 ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kali berubah menjadi bagi. Sehingga lambda A dikali dengan 289 per 17. Nah, 289 per 17 itu hasilnya adalah 17. Maka berarti lambda A dikali 17 sama dengan lambda B. Sehingga kita masukkan ya, lambda A-nya kan tadi itu adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Berarti lambda A-nya diganti 2 kali 10 pangkat min 10 dikali 17. Maka lambda B-nya itu sama dengan adalah 2 dikali 17, 34 kali 10 pangkat min 10. Maka kalau dia sampai di sini selesai ya satuannya meter, tapi bisa juga kalian ubah nanti satuannya, tergantung dari optionnya nanti kalau dia pilihan berganda. Tapi kalau sampai di sini aja itu udah selesai sebenarnya satuannya meter. Nah, kemudian kita ubah lagi atau hasilnya akhir ini juga bisa. Jadi 3,4 kali 10 pangkat min 9 ya. Jadi kan dia dikomakan. Nah, komanya maju ke depan. Berarti pangkatnya ditambah dengan 1. Makanya min 10 tambah 1 itu adalah min 9. Nah, ingat 10 pangkat min 9 itu adalah satuan dari nano. Berarti lambda B bisa juga hasil akhirnya itu adalah 3,4 nanometer. Nah, itulah pembahasan kita mengenai... Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.